digital itu jadi mati. Kalau ada belajar digital, mungkin kalau untuk masih muda-muda oke lah. Berat. Belajar coding, belajar CSS, belajar CMS, Turbo Pascal, PHP, PSQL, cPanel. Mau kapan itu belajar? Itu ilmu susah semua. CMS, codingan, ya, Python. Ilmu stres itu, ya. Nggak mungkin lah kita belajar itu, ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin omong kosong itu. Serahkan pada ahlinya, itu kita bayar. Sudah banyak ahlinya seperti itu, langsung bikinkan. Nah, itu caranya. Caranya begitu ya. Kita ahli pun jangan dikerjakan sendiri. Ajak semua teman untuk mengerjakan itu. Hanya itu aja caranya. Gunakan posisi Anda dimasuk orang bodoh atau orang cerdas di bidangnya. Bisa menggunakan cara orang bodoh juga sama, cara orang pintar juga sama. Jadi memiliki peluang yang sama. Ya, bodoh bisa, pintar juga bisa. Jadi aku saya nggak bisa digital, jangan jawaban begitu. Itu jangan orang malas. Ya, jangan pernah menjawab aku udah bisa digital, aku udah ngerti. Sudah, jangan bicara begitu. Tinggal mencari orang kepercayaan untuk memahami ini. Tetapi kalau kalian masih muda-muda ingin semangat belajar itu, mumpung masih banyak waktu, silahkan belajar sambil lalu. Penting itu, belajar internet. Belajarlah internet, itu yang pertama memahami internet. Internet jaringan, kalau belajar jaringan dipelajari, LAN dapat dipelajari, kemudian belajar hardware-nya internet apa, kemudian belajar software-nya, dan terakhir belajar programmernya. Kalau lutut gitu ya. Tapi kalau masih muda kan lutut masih masih lutut. Tapi kalau saya tidak lutut gitu. Sudah. Tapi untung saya sudah belajar itu semua. Saya hampir kalau nggak salah 50 bahasa pemrograman. Insya Allah alim bidangnya. Turbo Pascal, PHP, Python, SQL, cPanel, CSS, itu semua JavaScript, semua kelompok. Benar-benar hafal saya di situ. Benar-benar hafal. Ya. Gambar wajahnya Mbak ini cukup pakai JavaScript bisa. Nggak perlu memutar bisa. Ya, pakai air. Wajah Mbak ini nggak gambar yang cek gambar. Nanti lihat lagi bisa itu. Ya. Gambar pakai bahasa pemrograman bisa. Paling ya setengah itu. Nah, buat ya. Oh ini tadi ya. Tadi bangun digital intinya itu bentuknya, bentuk fisiknya ini. Bentuk fisiknya di dalam itu rumah media sosial. Ada rumah konten kreator, rumah YouTube itu kita punya studio. Kemudian kita harus punya website, harus. Kemudian punya blogger harus punya. Ya. Ini susah. Anda jangan belajar ini. Panggillah ahlinya. Ya. Blogger punya, dan kemudian marketplace juga harus punya. Berbagai macam marketplace juga punya. Kemudian itu ada lagi jaringan dropshipper juga harus dibangun. Kita harus punya dropshipper yang banyak, punya reseller yang banyak, punya trading, tim trading itu harus dibangun. Ya. Setiap hari begitu dibangun dia. Walaupun kita tidak ahli trading, banyak orang yang ahli trading untuk menasihati kita atau masuk di kita dan kita sewa mereka. Kemudian kita juga memiliki aplikasi yang berbasis SEO, punya tim ahli SEO juga. Search engine optimizer. Dan kemudian saya mendapat gelar master SEO itu dari Cina juga. Saya punya sertifikat master SEO juga. SEO organik, SEO itu ada 4. Pertama harus kalau belajar SEO search engine optimizer, ada SEM search engine marketing, ada SMM search engine media sosial, ada SMO search engine media optimizer. Kita alim di sini, maka kita mengendalikan traffic dan algoritma di YouTube, di Google, dimanapun. Traffic dan algoritma itu adalah kunci daripada penjualan. Ya, di situ sebenarnya. Ya. Jualan itu kuncinya di SEO. Jualan itu kuncinya di SEO. Tapi belajar SEO ini nggak cukup 10 tahun, benar? Nggak lulus ya. Universitas jurusan SEO tidak ada. Ya. Jurusan digital marketing tidak ada di Indonesia ini. Adanya di mana? Di Singapura ada, Thailand atau di China mungkin ada. Di Indonesia belum ada kampus jurusan digital marketing ada. Setahu saya tidak ada. Ada tapi miliknya sekolah homeschooling, miliknya siapa itu ya? Ada di Jakarta beberapa ya. Ada sih.
tapi kan standar D3. Jadi itu yang harus dipahami. Strategi membangun bisnis digital, carilah orang ahli SEO. Karena orang inilah yang mampu membangun traffic dan algoritma. Dekatilah orang-orang yang ahli SEO. Contoh saya. Contoh SEO YouTube, TikTok, IG, Twitter dan seterusnya. Dan masih banyak lagi di Jember orang ahli SEO banyak sekali. Jember teman-teman saya banyak. Komunitas-komunitas itu. Untuk mendapatkan ahli SEO orang ini, silahkan buka di LinkedIn. Karena di dalamnya itu profesional SEO yang sangat banyak. Mumpung masih muda-muda, silahkan gak kasih next ya. Tinggal dikit habis. Kadang-kadang tidak usah membentuk jaringan bersyukur tadi sudah ya, next. Nah, jelasin perkembangan seller, ini tidak usah tadi sudah. Nah ini agak sedikit penting. Strategi ABT digital marketing. Nah, digital marketing itu bukan ilmu kepastian. Tidak ada ilmu pasti. Digital marketing itu adalah ilmu perubahan yang sewaktu-waktu setiap detik selalu berubah dan berubah. Barang siapa tidak mengikuti digital marketing dalam 1 jam, 1 hari, 3 hari, seorang ahli digital marketing pun maka dia tidak menjadi ahli lagi. Itu pasti. Karena digital marketing bukan ilmu hadis, bukan ilmu Al-Quran, ilmu pasti. Ya. Bukan ilmu matematika, tetapi ilmu perubahan. Ilmu perubahan. Ya. Ingat ya, digital marketing itu ilmu perubahan. Kapan saja teorinya bisa berubah. Kapanpun terjadi. Bisa 1 detik, 2 detik dan seterusnya. Karena siapa tidak mengikuti perubahan ini, dia akan ketinggalan di dunia digital marketing. Kuncinya di sana. Inti semua itu seperti itu, strategi ABT. Maka karena perubahan itu sendiri sebagai orang alim digital, kayak saya ini contoh hal itu. Saya alim digital. Bagaimana saya untuk merubah diri saya sendiri? Maksudnya, paham? Paham. Seorang ahli digital marketing setiap hari akan melakukan perubahan dirinya sendiri. Bagaimana atom setiap hari itu berkembang menjadi molekul-molekul dan bergerak menjadi ribuan atom. Itu teori atom. Atom itu setiap hari bergerak lahir dan seterusnya. Melahirkan atom-atom, neutron dan seterusnya. Berpikirlah seperti atom, bergerak seperti itu. Sama dengan liarnya pikiran kita. Pikiran kita setiap hari itu berpikir. Anda dan saya tidak akan tahu 1 jam kemudian yang akan saya pikirkan apa. Tahu? Tidak akan pernah tahu. Mengapa? Karena terlalu ekstrim dan liarnya pikiran manusia. Pikiran kita terlalu ekstrim dan terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi tidak bisa kita bayangkan. Bahkan 1 detik ke depan ini saya akan ngomong juga kata. Ya. Karena terlalu ekstrimnya, maka harus dimanajemen pikiran itu. Begitu juga digital. Seperti saya ahli digital, maka saya harus cloning lagi. Hari ini saya cloning begitu. Maka digital marketing adalah ilmu perubahan. Contoh, apa yang dirubah? Ganti foto, ganti produk yang lebih bagus untuk menaikkan traffic dan SEO. Ganti foto kapan? Sewaktu-waktu, sebanyak mungkin dan seterusnya. Kemudian narasi produk terbaru, sumber-sumber produk terbaru. Contoh, saya bikin narasi produk sampai ekstrim. Tasbih paling mahal di dunia. Jangan pernah beli produk saya kalau Anda membeli. Saya pernah membuat narasi seperti itu. Dalam bahasa Inggris, bahasa Cina. Tasbih Gaharu paling mahal di dunia. Harga 1 kilo 18 miliar. Jangan pernah beli produk ini kalau Anda tidak mau bisnis. Produk ini tidak layak dibeli. Produk Gaharu yang sangat harum, yang akan aromanya memiliki kandungan ini semua, tapi Anda tidak mampu beli karena Anda orang Islam. Saya pakai gaya marketing ini di internasional, benar itu. Tapi yang respon luar biasa banyak. Ini contoh gaya marketing ekstrim. Ya laku juga. Ya banyak laku juga. Ini cara jualan saya produk kayu plastik. Contoh saya pernah menjual gaharu asli ya. Gaharu itu kan 1 kilo minyak gaharu itu yang asli ya. Itu ya kalau gaharu buaya murah 1 jutaan. Tapi kalau Malasensis itu sekitar 30 juta. 30 juta atau 26 juta. Saya jual di Shopee. Benar. Saya jual di Shopee minyak gaharu asli Papua. Apurara Malasensis 1 kilo 26 juta. Maaf kalau Anda miskin jangan beli produk ini. Anda daftar miskin dan daftar kiri. Ya. Benar, saya tulis begitu, deskripsinya.
Tapi kalau Anda kaya kelebihan uang, silahkan beli ini. Anda akan menjadi kaya raya, akan bagikan ke mitra-mitra Anda. Karena Anda seorang kaya, tidak ada artinya uang ini. Ya, ekstrim kan? Saya bikin narasi begitu. Sering lah, produk-produk saya narasi yang ekstrim di luar malam. Ya, aku keras. Maka tidak akan disentuh orang fakir miskin produk saya itu. Ya, gaji-gaji UMR tidak akan nyentuh itu. Tidak akan nyentuh itu. Sudah tersinggung duluan. Paham? Maka kalau Anda jualan jilbab yang harganya 600.000, jangan pernah. Kalau yang buka itu gajinya UMR semua, cuma ramai komentar dan lakukan. Iya, gajinya UMR jilbabnya 600.000, mana bisa laku? Nggak menarik itu. Ya. Anda salah target, ya. Posisi produk salah. Waduh, balasinnya pusing. Kayaknya rame. Dari pembeli ini ternyata. Pacak-pacak. Kenapa? Karena miskin levelnya yang melihat. Namanya brand positioning yang salah, SEO yang salah target, salah sasaran. Nah ini banyak terjadi di kan kita. Ya. Banyak terjadi. Benar kan? Benar itu. Bagaimana mengatasi ini? Berilah positioning produk. Harus memiliki namanya brand itu harus positioning brand. Kalau saya bagi marketing dulu benar-benar menciptakan positioning brand. Produk ini didesain khusus orang cantik yang jelek kalau jangan. Ya. Iya, khusus umur 25 sampai 30. Maaf, di atas 30 jangan. Tidak akan cantik. Nah, iya, kasih narasi begitu. Khusus orang yang gajinya PNS, gaji excellent 1. Yang makan jangan beli. Minimal gaji di atas 20 juta. Terus kasih analisa itu. Di analisa SWOT-nya, kasih begitu. Namanya itu gaya marketing analisis SWOT. Boleh. Ada yang paham analisis SWOT? Ya. Ada kekuatan. Enggak salah kalau kita menganalisis SWOT kok ya. Tidak menjatuhkan orang. Cara jualan itu begitu yang bagus. Bikinlah deskripsi analisis SWOT. Produk ini khusus orang ini wajah jelek jangan. Produk ini khusus orang cantik. Produk ini khusus badan-badan langsing. Orang gemuk jangan pernah melihat produk ini. Kasih ekstrim begitu. Namanya jualan gaya analisis SWOT. Boleh, bukan menghina. Karena kita bicara knowledge dan originalitas produk itu. Paham ya? Itu cara updating. Cara-cara itu. Next ya. Tentu banyak pertanyaan mungkin. Saya sering berdiskusi. Karena saya makan waktu banyak juga. Sebenarnya banyak materinya. Karena ini materi seminar sehari sebenarnya. Karena ini hanya 1 jam ya. Over mas ya? Gak apa ya? Terus ya? Oh gitu ya, lanjut. Pola kerja perilaku digital. Contoh, lanjut ya. Nah, saya mulai masuk divisi. Ini di praktek. Jadi apa sih pola kerja perilaku digital marketing itu? Nah ini penting. Jadi pola kerja digital marketing itu sebenarnya perilakunya. Ada minimal saya 5 poin ini. Pertama, foto dan video. Setiap hari, tiada hari tanpa jam untuk membentuk foto dan video produk kita sebanyak mungkin sampai saya menyiapkan fungsi dari 1 miliar email, tahu? Untuk menyimpan ini. 1 Gmail memiliki 15 GB kali 1 miliar berapa terabyte? Nah, kalau Anda tiap hari bikin video sehari itu berapa terabyte? Mau disimpan di mana? Kalau tidak memiliki email jutaan. Sementara harga Google Drive 1 terabyte 100.000, 5 terabyte itu per bulan 400.000. Kurang kalau 5 terabyte. Kalau tiap hari foto dan video itu 100 giga di foto video. Kunci. Kita harus memiliki bank data foto dan video. Salah satunya untuk menyimpan ini punya email sebanyak-banyaknya unlimited tanpa batas. Understand? Ini rahasianya. Ya. Kalau saya sudah punya email 1 miliar, 1 miliar kali 15 giga. Unlimited kan? Nah, caranya berpikir atau blok ya. Kemudian editing. Sama. Setiap hari yang edit terus. Boleh pakai capcut, boleh pakai VN, boleh pakai Adobe Filmora, apa lagi. Minimal bisa semua lah. Capcut, Filmora, ya,
editing video, Adobe Premiere, harus paham itu semua lah. Anak-anak milenial harus tahu lah. Siapa sini dalam gadget? Pasti paham semua. Ya. KineMaster paham semua? Ya. Harus paham. Filmora? Ya. Harus paham. FN harus paham. Yang terpenting harus naik pangkat paham Adobe Premiere. Kunci. Ya. Sehebat-hebatnya Anda ahli di KineMaster, Sony Video Vegas dan seterusnya, tetapi tidak akan pernah mengalahkan kealiman orang di Adobe Premiere. Karena hanya Adobe Premiere yang bisa full HD dengan fitur-fitur yang lebih canggih hanya ada di Adobe Premiere. Karena fitur-fitur semuanya di aplikasi editing itu sempalan-sempalan daripada Adobe Premiere. Tapi belajar Adobe Premiere ya lumayan. Susah ya? Susah, memang susah. Tapi harus belajar, Adobe Premiere. Ya, wajib itu. Mulai versi yang ketiga sampai versi ke-22 saja. Ikuti belajar-belajarnya. Sama, saya juga belajar juga Adobe Premiere. Karena kalau Anda bisa Adobe Premiere, Anda bisa bikin animasi kayak film-film HBO itu. Film-film HBO yang hebat hanya dibikin oleh Adobe Premiere, bukan aplikasi yang lain. Ya, kan? Ya bayar orang lagi karena multimedia ya. Tapi mudah kok menurut saya. Kenapa? Hanya ngapalkan tombol. Setahu saya di Adobe Premiere itu ada 19.000 kali 6. Berarti anggap aja 100.000 tombol. Menghafal 100.000 tombol. Kalau tidak salah. Anda sudah profesional di bidang itu. 100.000 tombol. Jangan menghafal namanya, jangan. Susah kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris yang jilbet, yang kita mesti tombol. Sama, Anda belajar Corel, Photoshop, jangan pernah belajar namanya. Akan pusing karena kita orang Indonesia, itu bahasa Inggris. Belajarlah lambangnya. Seperti saya ngajarin anak-anak bisu, tunarungu. Pintar-pintar tak ajarin Corel, Photoshop, luar biasa. Banyak kita enggak, enak ajarin bisu bener. Saya ngajarin orang bisu itu sebenarnya enak. Dan nyantol semua. Tidak ada orang bisu yang bodoh atau Corel dan Photoshop, tidak. Kenapa? Yang bikin bodoh itu kan omongan kita. Iya. Saya ngomong sama mbaknya ini. Mbak, ini loh Mbak, jangan kosong lu kayak esok. Stres karena omongan saya. Stres karena saya ini. Iya. Tapi bisu saya ini. Iya. Jadi saya lepas orang bisu itu ahli Corel dan Photoshop wajar. Karena cara ngajarnya nggak pernah sendiri. Cuma dekat. Lagi dekat. Enak nggak pakai omongan. Bener ya. Corel sama Photoshop itu cocok untuk orang bisu. Adobe Premiere sama. Adobe Premiere itu sama. Ngajari jangan pakai bahasa. Kalau perlu Anda punya metode satu ajaran Corel atau Photoshop atau Adobe, nggak usah ngomong, nggak usah nyebut istilahnya. Yang bikin susah itu mentornya menyebut istilahnya. Ini panel itu ini dan itu. Setes duluan. Ini worksheet fungsinya ini makro fungsinya ini. Makro digabung sama panel akan menghasilkan ini. Pusing dengan omongannya. Pusing. Linear pusing 90, 30, di garis miring 63 Z maka menjadi XZ, menjadi warna hitam dan seterusnya. Pusing dengan omongannya. Tapi kalau oh ya, mantu akan menghafal polanya. Bisa kan? Itu cara ngajarinya. Ya. Insya Allah Anda akan menjadi profesional di bidang aplikasi Android. Itu cara ngajarin mama. Ya. Sama saya ngajarin mama digital itu. Kita sebutkan namanya Facebook, IG, pusing ya. Tidak sama. Dan sangat mudah orang-orang kampung kayak itu yang tua-tua itu saya ngajari begitu itu. Buka ngajar begini. Sudah gak ngomong saya. Coba tirukan semua Bu. Nah, tirukan semua. Loh, sudah jangan bicara tulisan itu jangan. Apa saja usah dibaca, enggak usah. Itu agak orang gila itu, sangat kurang. Tapi tombol-tombolnya itu aja, ya. Kan benar kan? Kita belajar tombol, kan baca tombol.
belajar kan komponen cukup kan? Nggak usah tahu namanya. Oh, itu garis berfungsi ini. Itu gini. Itu ada 100.000 tombol. Kalau di PowerPoint ada 300.000 lambang. 300.000 lambang lebih banyak di PowerPoint itu, lebih banyak. Sampai 7 dan seterusnya. Saya hafal ya. Tombol-tombolnya. Next lah. Kemudian kalian kembali lagi. Hanya foto pribadi kita, upload posting. Setiap hari upload, bisa nanti lah. Terus pokoknya upload jam malam, 24 jam upload di mana? Di mana-mana, di seluruh media sosial. Milikilah landscape media sosial. Bergabunglah di media sosial sebanyak mungkin. Paling ada saya yakin gabung media sosial hanya 10-30 paling banyak. Maka media sosial ada berapa? Ada 18 juta media sosial di internasional. Nah, ada berapa ribu? 18 juta. Kalau nggak salah, nanti kira. Upload, posting, advertising, SEO dan seterusnya. Kemudian update lagi. Terus begitu. Ini disebut perilaku dan hacking digital. Sederhana kan? Teorinya banyak, nggak usah. Ternyata cuma foto, ternyata cuma edit, ternyata cuma upload. Kemudian iklannya hanya SEO, SEM, kemudian update lagi. Hanya itu perilaku. Setiap hari saja itu dilakukan. Orang yang ahli di sini, ahli di sini, orang itu saya sebut master SEO, master digital marketing yang mampu mengendalikan ini. Kenapa? Perilakunya sudah digital marketing. Perilakunya setiap hari digital marketing. Kemana-mana bawa kamera, kemana-mana bawa tripod kecil, ya, dan seterusnya. Kemana-mana selalu direkam dan seterusnya merekam, ya. Itu perilaku digital marketing. Dan itu menurut saya menarik dan unik kalau perilaku ini. Dan seterusnya, saya memberikan kalau dalam praktek, kalau ada workshop praktek strategi edit foto, bagaimana mengedit foto seperti ini. Kesimpulan begini, sesuaikan settingan. Ini gambar ini boleh diambil, materi ini bebas. Kemudian logo badge, ada thumbnailnya itu sedikit menarik ini. Kemudian logo badge-nya, logo badge itu seperti best seller, top seller, ya. Bikin seperti itulah. Top seller, bisa COD, dijamin mutu dan seterusnya. Banyak logo-logo itu, namanya badge. Silahkan beli di Shopee saya, hanya Rp3.000. Produk ini semua saya jual di Shopee saya. Saya di Shopee Marifat Digital. Aplikasi program apapun saya jual di sana yang Rp3.000. Berbagai macam badge saya, berbagai macam pemikiran saya jual di sana. Saya punya namanya jualan aplikasi Marifat Digital, Yayasan Pondok Pesantren Marifat Digital. Itu jualan aplikasi desain berbagai macam lah. Kasihku saya jual itu. Harganya murah, Rp5.000, Rp3.000, Rp10.000 dan seterusnya. Mau bikin skripsi, jualan skripsi ada semua. Tesis, disertasi ada semua di sana. Saya jual semua saya gratis ya. Iya, tesis itu saya jual 100 tesis, 1000 tesis tambahan saya jual 10.000, 30.000. Tesis Amerika dunia ada semua. Mau tesis mana, disertasi mana tinggal buat ya. Saya bikin skripsi itu cuma 1 kali 24 jam bisa. Segala jurusan ya, kalau skripsi. Disertasi itu 3 hari. Ya. Disertasi itu 3 hari selesai. Ya. Sudah, karena saya bermanusia digital. Ya. Bikin skripsi itu 1 kali 24 jam. Segala jurusan. Mau kedokteran, mau apapun hanya 1 kali 24 jam. Ya. Benar itu. Tesis itu ahli saya, bidang saya. Dan saya tinggal ngomong langsung jadi. Dan bukan copy paste, tapi yang jelas ATM. Ya. Dan data real sesuai data yang Anda punya. Anda siapkan pokok permasalahan tidak mungkin pokok permasalahan beda 10. Saya yakin kedokteran skripsi apapun pokok permasalahan paling 4 atau 5, rata-rata 2 atau 3. Ya. 3 pokok permasalahan, siapkan datanya, siapkan referensinya, siapkan sumber datanya, secara detail sudah beres. Sisanya pancapa semua kan. Teori semua pancapa tinggal saya klik dengan satu bahasa, nulis sendiri semua, selesai. Ya, nggak perlu tik. Hari ini ngetik dulu. Ya. 1000 data skripsi, pentingnya apa? Set di ini ya, muncul ini pentingnya apa? Langsung ditaruh naruh sendiri. Ya. Kalau soal begitu kecil lah, makanya ilmu pengetahuan saya katakan nggak penting. Ya. Ilmu pengetahuan saya katakan sampah yang nggak penting. Ya. Saya katakan seperti itu. Tapi harus ada data real ya. Karena kita mengkuliti data real. Mama, kita meriset tentang pertanian organik yang di pertanian organik subur karena
yang ini siapkan semua, saya masukkan, sumber datanya lain itu hanya tombol enter, jepret di sisi diri. Saya ambil dari 1000 skripsi, jepret dan tambahin, muncul. Tinggal kamu mampu apa enggak menghafalkan itu. Sinau, sinau nggak 5 menit, ya selesai. Ada aplikasi begitu, ada. Oh, bikin artikel, bikin majalah berita terbaik di dunia ini cukup klik ya, jadi. Ya, ada aplikasinya, dibuat dia itu banyak. Ya, banyak sekali lah internasional bikin aplikasi itu. Ya, jadi makanya kuliah nanti ke depan nggak ada di situ ya, karena kejadian digital. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti base, background, semuanya diganti. Kemudian resolusi dipahami juga. Kalau Shopee resolusinya maksimal 3, jangan pernah 10. Ya tidak akan masuk di traffic kamu 5. YouTube videonya YouTube Short itu kan 1 menit. Ketika diambil 2 menit, ya pasti jadi YouTube Short. Ya. Kalau bicara YouTube harus tahu tagline-nya, hashtag-nya, thumbnail-nya. Kemudian terakhir itu SEO-nya. Dimasukkan tag, hashtag, sudah itu aja. Mau jadi gitu. Kemudian judul, ganti semua judul. Hari ini, coba rahasianya kalau mau di YouTube. Hari ini bikin judul apa? Cara masak daging. Anda bikin video itu. Karena apa? Ganti besoknya. Cara masak daging enak. Kok ganti? Besoknya ganti bahasa Inggris, ganti bahasa Jerman, ganti bahasa Amerika. Laku YouTube Anda. Ya gitu susah ya. Kalau dari mana itu ganti judul. Ganti judul sampai kiamat, sampai elok. Ya. Wes itu tahu rahasianya, wes. Yang penting thumbnail sudah, ya, teks sudah, hashtag sudah, settingan itu sudah diatur semua, deskripsi sudah, link sudah, masukkan. Tinggal terakhir permainan judul sama permainan thumbnail. Thumbnail tahu ya thumbnail ya? Foto mukanya, ya, itu mukanya. Hanya itu aja. Itu diganti terus barang siapa yang rutin dan rajin mengganti ini, dialah menjadi YouTuber yang terhebat. Kalau mencari uang di YouTube saya sampingan aja. Saya nggak banyak. YouTube saya kan jualan dari HP, masukkan. Mau ngawur pokoknya sih. Foto jebret akan keluar, upload juga. Sejak baik itu nggak ngurus. Kamera buruk gue ngebentek kok. Justru kadang-kadang HP yang jual kamera resolusi rendah tak bikin produk justru tambah laku. Karena judul produk ini tambah didongkoloi video itu tadi. Ya. Justru yang tahu orang benar tambah laku. Ya. Kenapa? Karena YouTube saya itu YouTube jualan. Coba YouTube manifest bisnis itu jualan produk semua. Salah satunya yang kocek seperti ini nanti upload di YouTube saya. Ya. Saya upload semua. Ya. Dan tidak mengenal bagus tanpa etika YouTube saya itu. Maksudnya etika YouTube harus punya performance dalam. Karena digital marketing tidak seperti itu. Tidak ada larang, makhluk kafir, ya. Yang jelas makhluk kafir, Allah haram tidak ada, tidak pernah mengenal etika, ya. Tetapi hanya mengenal netizen dan follower. Hanya itu aja. Rumus dia. Dikunjungi banyak, laris, dan dikunjungi banyak, ya sepi. Ya. Komentar banyak, laris, dan komentar sepi. Maka kita beli komentar. Kan begitu aja rumus-rumusnya. Maka kita ganti judul dan itu aja. Sudah, jadi itu pasti sukses. Oh ya, kalau mau jadi konten kreator itu boleh belajar di rumah saya gratis, karena bayar. Tapi di Solo itu 2 juta 500, rumah saya gratis. Anda cukup 1 bulan sudah menjadi YouTuber hebat. Apapun bidangnya. Jangan menjadi diri orang lain. Contoh, siapa yang mengaku dirinya paling jelek? Jadilah konten membuat manusia paling jelek. Apa saja lah. Anda punya di rumah nanam singkong, jadilah konten nanam singkong. Anda di rumahnya suka kayak apa ya ngaji. Anda suka ahli tafsir, hafal Al-Quran, ya itu jadikan konten. Ya. Anda sekarang bodoh sekali nggak bisa belajar Al-Quran, jadikan konten. Belajar Al-Quran Anda ngaji, jadikan konten. Kebodohan Anda itu jual di YouTube. Dan itu laku keras. Ya. Terus apa saja Anda jual di sana? Kehidupan kebiasaan Anda apa saja, suka mobil, suka motor, otomotif, jual di YouTube Anda. Laku. Pasti ada penontonnya. Karena YouTube tidak mengenal konten, tetapi hanya mengenal judul, hashtag, thumbnail itu aja. Ya. Yang paling bahaya adalah tidak berani mencoba. Itu aja yang bahaya. Ya. Mencobalah. Jangan pernah ini dilihat orang lain, jangan pernah berpikir begitu. Yang penting ini teorinya, di-update, diganti terus.
lama-lama Anda menjadi profesional. Ya. Sehingga dengan demikian kalau kita menjadi berpikir begini, maka Anda menjadi manusia netral. Saya itu hampir sedih, gundah, merana, kayaknya nggak ada. Kita enggak ada. Ya, tidak punya uang, tidak pernah. Walaupun praktiknya nggak punya uang, sama rasanya. Bahagia, sedih, gundah, merana, PHP, ada. Ya. Kenapa? Karena saya setting seperti itu, rasio pikiran bawah sadar saya. Sedih, sedih, gundah, punya uang, tidak punya uang. Ya. Kemudian dan berbagai macam rasa, emosi, marah dan seterusnya itu sama diflekan. Ya. Di pikiran, kan kuncinya di pikiran bawah sadar manusia PBS kita itu kita setting. Jangan bicara harga diri, saya nggak pernah harga diri itu seperti apa? Ya, nggak pernah. Tetapi saya belajar agama nomor 1, kemudian moral ketiga, ketika performa. Nah, dari skill itu yang saya perlu. Saya nggak pernah bicara harga diri ini semua nggak ada. Ya. Kemudian dan seterusnya. Maka di pikiran kita akan menjadi relatif stabil cara menggeneralisirnya. Ya. Itulah menurut saya orang kaya. Orang kaya itu seperti itu. Bukan punya uang 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, tapi pikiran kita miskin, masih ini dan masuk taman ya dan seterusnya itu miskin. Ya, tidak seks bebas. Sama, itu semua harus dikendalikan dengan teori updating seperti itu. Pikiran kita netral. Ini banyak juga selesai. Gak bisa guys ya. Iya, jadi karena sebentar sehari. Kemudian strategi upload dan posting sama. Step 1, ketika ngupload produk, pertama kita kuasai keywordnya, keyword deskripsi dan narasi. Strategi keyword di digital itu yang cover tadi itu kuncinya di keyword, kata kunci. Kekafiran itu akan menjadi badak kalau kita menemukan kata kunci yang sesuai algoritmanya YouTube, algoritmanya TikTok. Kata kunci judulnya itu sebenarnya di media sosial, di YouTube semua kita jualan kata kunci judul yang menarik, yang sesuai dengan trending topik, sesuai dengan tren apa itu, sesuai dengan FYP-nya di produk-produk FYP atau apa itu lagu-lagu FYP dan seterusnya. Kita pintar-pintar mengambil itu. Ya. Maka kuncinya keyword. Untuk menguasai keyword, silahkan di Google pakai keyword seeker. Caranya kalau belum tahu keyword seeker sekali. Keyword seeker memang cendol, cendol. Apa sih keyword seekernya? Itu masukkan ke pasti. Pakai Google keyword seeker, cendol, baju muslim. Apa sih keyword seekernya? Oh, kemudian jualan jualan rumput laut. Apa sih keyword seekernya? Jangan sembarangan. Mau di Shopee di mana saja keyword seekernya harus dilihat namanya di Google namanya keyword seeker. Kalau profesional dari keyword seeker dikelola menjadi keyword planner. Kata kunci itu di plannernya. Bagaimana keyword planner? Jadi di Google juga ada namanya keyword planner. Itu aja. Itu ilmu gratisan di Google, ya, yang akan menaikkan traffic dan lain-lain. Kemudian cara kedua, posting dengan bahasa yang benar dan kemudian pakai bahasa hashtag, tag, dan keyword yang benar sesuai dengan di Google. Artinya tulislah hashtag dan tag itu di Google itu, jangan pernah dirubah. Karena apa tag dan hashtag itu sudah rekomendasi dari Google. Itu yang sering digunakan orang untuk mencari. Itu rahasia pertama. Permainan di Indonesia. Kemudian posting dengan bahasa keyword multi dunia. Maksudnya begini, memang keywordnya ayam, makan ayam, oh ternyata geprek. Yang paling rendah, itulah ayam geprek. Ayam geprek ini di Amerika di 500 negara apa? Yang sebanding makanan namanya apa? Di 500 negara. Ayam geprek ini apa? Yang terkenal. Nah itu masukkan. Kalau Anda masukkan di tag Anda, di blog Anda, di YouTube Anda, maka blog dan YouTube Anda itu sudah masuk di 500 negara. Hanya semudah itu. Hanya semudah itu. Tulis keywordnya di 500 negara. Kalau yang pintar dimasukkan di SEO, SEM tadi. Yang pintar lagi dimasukkan CMS dalam bahasa pemrograman TikTok, ya, dan seterusnya.
Itu cara mengerjakannya. Cara jualan seperti itu, cara jualan menulisnya. Kemudian posting, upload di semua media online, unicorn dan serta SME-nya. Jadi upload di media sosial dan unicorn semua. Cara upload sekarang sudah masif. Hari ini mau upload 1 juta produk, 200 produk, ya paling 2 jam lah. Ada tuh caranya? Ada? Bukan. Ini kalau upload di Shopee satu-satu. Jualan ada jualan di Shopee? Ada. Siapa coba yang jualan di Shopee? Jualan di Shopee? Berapa produk? 3. Tapi 3.000. Berapa? 10 sampai ke 10.000. Upload produk di Shopee 1.000 produk hanya cukup 1 jam. Pakai aplikasi namanya Big Seller. Sama omnichannel banyak aplikasi di situ. Ambil produk yang laku di Shopee, ini cara jualan itu. Jualan itu tentu tipu kok. Anda jualan resoles. Di Shopee ketik resoles, muncul gambar spread 1.000 produk langsung di spread copy paste. Masuk di sistem, langsung upload lagi. Shopee Anda cukup habis foto nih dulu. Cuma sampai 1 jam 1.000 produk 10.000. Hanya 10 menit. Namanya aplikasinya Big Seller atau omnichannel berbayar. Big Seller yang gratis. Coba linkkan ke Big Seller, email Anda ke Big Seller. Mau jualan produk apapun ya ajar ya. Mau jualan apa saja di Shopee, diajarkan. Mau jualan keripik pisang, ketik keripik pisang, coba. Jangan foto kalian diupload di Shopee ya. Tidak ada yang beli. Ya, ada jualan baju jilbab di foto jebret, diupload di Shopee, nunggu sampai kiamat laku. Bener ya? Nggak laku. Bukan begitu. Jilbab Anda kelas berapa? Harga 500, 100.000 lah. Kainnya apa? Ditulis di Shopee jilbab kain ini cukup atau modelnya ini. Maka bermunculan milik orang lain kan? Diambil yang star seller 100 besar, 1.000 besar. Langsung di copy paste di Big Seller, di secret namanya. Ini secret. Tapi di komputer, pakai HP bisa tuh, pakai PC atau aktifkan Big Seller dulu, install dulu. Big Sellernya dimasukkan di Chrome. Di Chrome itu ada tambahan aplikasi. Ya, di settingan Chrome pojok itu ada tambahan aplikasi. Tambahkan aplikasi Big Seller di Chrome Anda. Di Google Chrome ya, jangan Mozilla, jangan apa ya? Saya merevisi aja Google Chrome. Masuk di sana, maka terintegrasi Big Seller ke sistem Anda, baru masuk ke Shopee, buka jepret. Cara jualan jangan pernah kalau pemula mengupload produk diri sendiri, tak jamin nggak payu. Tak jamin dunia akhirat itu sampai berdarah-darah itu payunya. Miliknya orang lain yang Anda upload, yang laku berhasil. Anda tinggal ganti fotonya. Diupload ganti foto di judul, di channel dan orang lain. Deskripsinya kalau di situ ada toko orang lain, ganti di tokomu. Hashtagnya orang lain ganti itu toko cara jualan. Udah kan? Aku jualan apa saja tak jamin aku. Jualan cabai, jualan cilok, jualan apa saja sudah aku tak jamin. Tak sampai 1 minggu pasti penjualan sudah star seller. Tak jamin. Ya. Balik telapak tangan, tapi cukup untuk dibuat makan. Di rokok buat makan paling nggak beli ya 1 juta. Itu paling omset 500.000 sampai 1 juta. Untung 200, 300, 500. Untung 1 juta. Dengan cara itu bisa. Ya. 1 juta kan cukup lah ya. 500.000 kan cukup lah. Ya kan cukup lah. Kalau cuma mencari uang 500.000, 200.000, cukup itu jualan. Gak punya produk cukup reseller dropship. Toko tadi Japri semua, Anda mau jual di Big Seller. Ambillah produk 1.000 yang laku. Karena Shopee itu kan bisa 2.000 produk. Ambillah kalau jilbab 2.000 jilbab yang di Shopee yang paling laku masukkan di Big Seller, upload di situ. Belilah dari itu produknya satu-satu kalau punya uang. Taruh di mana cukup. Saya yakin kalau sehari 100.000 sampai 1 juta bisa. Semudah itu.
Jangan pernah mengupload satu-satu ya. Daftar susah, daftar miskin, daftar stres, daftar gak layu. Ya. Mau daftar layu kan? Itu caranya hanya itu. Ilmu-ilmu ini gak pernah ada di YouTube, gak pernah dijelasin. Dosen-dosen yang hebat aja gak akan bisa. Hanya praktisi, hanya pelaku itu yang tahu. Hanya mentor-mentor yang profesional yang benar-benar melaku di dalamnya baru yang tahu. Ya. Hanya itu aja. Yang teori-teoritis gak akan tahu lah. Dan ini gak akan diterangkan para teoritis gak akan. Karena dia hanya menerangkan menurutnya sampah. Ya. Ini sampahnya. Kalau itu praktis itu yang saya lakukan, yang pribadi saya itu kepribadian saya seperti itu. Ya. Reseller ya, kalau mau berbayar omnichannel. Anda punya 1000 toko dengan omnichannel, ditinggal santai, tinggal mobil. Hanya ngeprint sendiri, nyetak sendiri, sudah. Tapi bahaya. Kalau saya sudah ratusan juta pakai, saya nggak pakai itu juga. Pakai tapi sekarang saya hentikan. Kenapa? Omset hanya jutaan. Ya kalau dulu omsetnya ratusan juta saya pakai. Kalau omset saya tinggal 2 juta, 5 juta, 10 juta. Ya. Nggak banyak lah, karena persaingan di Shopee nggak bisa kaya. Hanya kebutuhan di bawah 1 juta per hari. Kalau 10 juta ya 10 akun, 100 juta ya 100 akun, 100 admin, 100 produk, itu tinggal gitu aja. Tergantung kita mau apa tidak. Ingat ya, silakan jualan di Shopee, produknya apapun, hanya semudah itu. Pelajari big seller, wajib pakai PC, ya. Itu caranya di sini kita upload, kemudian posting ATM. Kemudian naik lagi, apa nih? Itu posting ATM terbaik dan kombinasi. Seperti tadi. Kalau mau upload manual, jangan pernah mengambil dari otak kita. Judul, deskripsi, jangan pernah. Karena otak kita ini bodoh, gak ada gunanya. Yang pintar itu kita jualan itu kendalanya kan dua. Kita butuh traffic yang algoritma. Makanya kita harus mengambil seluruh kata-katanya di seller produk terbaik di bidang itu, copy paste semua. Jadi samakan persis, itu aja. Ya, judulnya, tulisannya, beratnya, semua samakan persis. Produknya beda, foto Anda. Hanya itu dong. Ya, paham? Judul, hashtag semua sama 100%. Ganti nama Anda. Kalau saya di depan biasanya selamat datang di Bapak Marifat Bisnis. Kita tambah itu di belakang. Terima kasih Anda telah beli produk saya. Salam Marifat Bisnis. Karena ya ada ngomong sing lampu itu. Terus ngawur kowe sing laku ya. Masuk di situ. Itu ada teknik ya. Hanya copy paste ATM model begitu kita jualan di Shopee, tak jamin laku. Kalau sekedar dari 100.000 sampai 1 juta, tinggal balik ke lapak tangan pakai cara itu aja. Silahkan jual produk apa saja, mau jual foto, jual pasir, jual apa saja bisa. Bisa di Shopee jualan pasir. Ya. Di Shopee jualan batu bata bisa. Saya jualan, ya Allah, kotoran kambing. Coba Shopee Marifat Bisnis jual kotoran kambing ada. Iya, saya jual 1.500 seperti itu. Jual kotoran ayam, sekemih ayam, apa enggak jual? Kan kepilih kan? Jual daun pisang, jual apa enggak jual? Jual Shopee Marifat Bisnis yang dijual. Jual susu bekas, ya. Bukan Shopee Marifat Bisnis yang jual. Barang-barang itu dari artinya. Kotoran sapi, kotoran ayam enggak jual ya. Produk saya jadi apa? Coba gue harga bener enggak omongan saya? Buka Shopee Marifat Bisnis, apa benar jualan kotoran ayam, kotoran kambing, kemudian jual rumput-rumput yang di sawah banyak di domba itu di tanah di sawah itu tak ambilin itu, tak taruh di rumah, tak tanam, tak jual satu batang 250 rupiah. Buka Shopee saya, tak jual payu. Namanya itu tanaman aquaponik. Ekstrim kan? Tanaman-tanaman sepele yang saya jual, ya. Tanaman-tanaman sepele. Bahkan saya mau ekstrim lagi sekarang ini, daun-daunan, sampah-sampah itu mau tak selek, tak bungkusi, tak tulis-tulis. Jual daun gedebok pisang, jual daun sawi, daun pohon, daun mangga, tak jual di Shopee. Aku keras itu. Logikanya begini, gedebok pisang, daun kering atau daun bambu lah. Daun bambu dikumpulkan, kemudian dimasukkan mesin chopper, kemudian dimasukkan selet granul, jadilah silinder-silinder kecil. Nah, itu dijual sebagai alas apa? Alas kucing, alas ayam, alas kandang. Bahkan sebagai pelet pembakar. Itu pisang, kayu.
segini 3.500, 2.500 itu. Masuk kan? Mudah mencari produk yang dijual itu. Saya lebih senang menjual produk-produk yang tidak guna-guna ini. Ini menjanjikan menurut saya. Ya. Bahkan saya rencana ada dimodali orang dari Dubai membuat pabrik pelet, akan mengumpulkan sampah-sampah daunan dan seluruh apa itu limbah-limbah kayu, debu-debu pisang, pokoknya limbah organik lah. Itu mau tak seleb. Mau saya kirim kemana? Bukan. Sekarang Eropa kan perang Rusia sama Ukraina. Gas dari Eropa kan disetok ke Eropa. Orang Eropa butuh penghangat. Maka butuh kayu-kayu bakar, pelet. Butuhannya jutaan kontainer. Itu cerdas. Ya. Satu hari di sana butuh 500.000 kontainer. Satu kontainer harganya 10 juta. Iya, berapa ratus triliun itu per hari. Berpikir ke sana ya. Berangkat deh. Berangkat berbagai macam di tempat kita, kayu bakar, limbah itu diselat ya. Daun-daunan semuanya laku ya. Bahkan kencing manusia di Korea Utara itu. Iya. Korea Utara sama kotoran manusia dijadikan berangkat juga ke Korea Utara. Jadi kencing manusia itu dijadikan bungkus yang bagus, di packaging yang bagus, 1 liter kalau nggak salah 1 juta. Di Korea Utara, iya kencing manusia. Dibuat apa? Masak. Kenapa? Itu kan sumber gas. Kencing manusia, kotoran manusia dicampur, dimasukkan di tanah, ditutup rapat, dikasih fermentasi, maka melahirkan gas digawe kompor. Kalian sebenarnya orang Indonesia ngajarin, saya lagi training di kampung-kampung masuk ke gas lah. Sekarang gas mahal sudah. Kan duit toilet dewi-dewi, kampung. Iku coreng kabeh ditutup, dikasih fermentasi, kayak selang salon ini kompor ganti gas. Ya. Cuma serendah itu, bukan itu ada tutorialnya. Hanya kita mengenal saja. Ya. Wes bingung boleh gas, mau main gas dibuat-buat. Ya. Jadi malaikat yang boleh bener ngomong. Nah gitu ya. Itu mudah. Yang mencari peluang sangat mudah. Ini contoh yang kita ambil di sini saya itu bikin. Saya kerjasama dengan investor Dubai akan jadi karena kebutuhan sehari 500.000 kontainer per hari. Tidak mungkin saya sendiri yang bikin itu. Ya. 500.000 kontainer butuh berapa daun-daunan itu akan kita manfaatkan. Ya. Orang Indonesia belum secerdas itu. Informasi itu belum bocor. Saya tahunya dari timnya Pak Prabowo kemarin, Mas Gibran ya. Mas Gibran cerita waktu di seminar, Legend, cuma karena seminar Gibran Pak Prabowo bahasa Inggris, wong kita nggak ngerti semua, UMKM nggak kerjas. Oh, dia takut itu. Makanya saya keluar, saya hubungi HSOD-nya, saya hubungi kedutaan yang ada di sana, saya menghubungi 20 ke 10 kedutaan, ternyata betul kedutaan Indonesia yang ada di sana telepon. Langsung saya email apa benar, yes. You produksi, ya oke. Langsung kirim. Kan gitu toh. Ya. Kedutaan kan ada di internet semua, kalau emailnya kan ada, silakan email di kedutaan masing-masing negara. Kalau bisnis, bisa kan takut. Saya hubungan dengan duta besar itu udah biasa. Ya email hari ini, ya. Biasa lah, tanya-tanya ke duta besar seluruh dunia itu ada di HP saya. Nama duta besar, emailnya, WA-nya ada. Tanya di negara itu duta, hanya sebatas cara bisnis ya. Itu updating. Strategi upload posting seperti itu. Dalam skala offline, skala internasional. Next kan? Habis itu terakhir. Strategi komen digital marketing. Ini strategi komen. Saya kalau komen kadang selalu memberikan ujian. Jangan menyinggung produk Anda dalam berbagai macam kesempatan. Selalu cantumkan link produk di dalam website, email dan seterusnya. Selalu hindari konflik. Mengalah adalah yang terbaik dalam berdebat. Selalu jadi best excellent service. Tahu excellent service tahu ya? Tahu ya excellent service tahu? Di dalam salah satu jualan itu namanya ada strategi manajemen best excellent service. Layanan prima. Cara melayani pelanggan yang terbaik. Cara melayani pelanggan yang terbaik itu jangan pernah Anda menjadi diri sendiri. Anda menjadi pelanggan Anda. Apa yang Anda dipikirkan pelanggan Anda, jadilah pribadi Anda, kemudian berikan ke dia, maka dia akan menjadi tertarik. Jangan memberikan pribadi Anda pada orang lain, maka akan menimbulkan konflik. Cara melayani menjadi CS, customer service, itu ya. Di dalam chat, kalau orang itu tanya ini dan itu, wah,
belinya hanya 2.000 rupiah, kayaknya buahnya Anda menjadi seperti dia. Oke mas, terima kasih saya layani. Apa kebutuhannya? Terus ini kan jadi layani. Cara menjadi CS yang bagus intinya, jadilah pribadinya mereka, jadikan pribadimu, kemudian lempar balik ke mereka, sehingga sama kan? Apa yang mereka inginkan sama dengan yang kita inginkan, itu kan? Karena kita hanya butuh di situ transaksi, hanya butuh uang. Di dalam CS hanya butuh satu transaksi dan hanya butuh uang. Dan goal order itu Pak. Cara bikin goal order, kita menjadi pribadi mereka. Jangan pernah menjadi pribadi kita. Ya, itu dong caranya. Dalam strategi komen di dalam chat-chat digital internasional atau internasional. Next. Nah ini, saya bikin landscape ya. Strategi digital marketing, landscape media sosial, ekspor impor. Jadi sekian juta marketplace, media sosial di dunia ini, Anda harus punya. Bingung kan? Bagaimana caranya punya? Contoh, Anda punya dong. Contoh, hari media sosial di Amerika, di Australia, di sini ada beberapa negara, bikin aja media sosial yang tren di sana. Karena contoh di Cina, itu nggak ada WA. Cina haram ada WA, Google nggak ada, Facebook nggak ada, tapi ini chat aja. Bagaimana mau mengenal WA Anda mereka punya WA? Di Australia sama juga dan beberapa negara berbeda-beda. Di Dubai berbeda. Ya, WA kan hanya di negara-negara global, negara-negara Amerika liberalis ya. Negara komunis nggak ada, Rusia juga nggak ada. Ya, mau gimana bisnis di Rusia pakai WA? Pakai aplikasi-aplikasi mereka dan seterusnya. Maka pelajarilah di Google namanya landscape media sosial berbagai negara. Landscape media sosial berbagai negara harus dimiliki. Cara berpikir kita itu di digital marketing seperti itu, lintas negara. Di negara di dunia ini hampir 900 berapa? Itu harus hafal, harus tahu semua landscape-nya. Dan minimal Anda punya website di masing-masing negara itu. Harus punya. Bikin sekali buang begitu, makanya website saya nggak bisa hitung berapa juta, nggak pernah hitung. Saya tiap hari bikin blog. Bikin blog hanya 2 menit gratis lah, ya. Setelah itu buang sudah. Kadang-kadang lepas waktu tak buang. Tapi pas waktu kan sama kan saya. Sama, Buffett kan sama semua. Bikin blog, sudah bikin blog. Bikin blognya apa? Kan kita cukup ini strateginya. Bikin blog, nanti kalau bikin blog itu harus beli domain satu. Ma'rifatbisnis.co.id. Kemudian di ADC.on. Di depannya itu kerajinan Dubai, kerajinan Ma'rifatbisnis.co.id. Semuanya sama. Maka di ADC.on dikelola di Panel. Kadang di sini ada programmer sedikit ya. Ini ada apa? Nah, di website itu beli domain itu nama ma'rifatbisnis.co.id, itu domain. Saya beli. Di depannya itu di ADD.on namanya. Atau di subdomain. Di depannya apa? Ditulis sawi, bohong, apa, ma'rifat bisnis, semuanya begitu. Caranya begitu. Setiap negara satu. Dibuat banyak. Karena itu lempar. Karena bikin domain satu, di subdomainnya itu bisa 1 juta karam, bisa belum menggali. Internet itu hanya begitu. Kita tinggal beli CPNL aja. Itu harus orang yang ahli di bidangnya. Nah, mau digital marketing harus paham ini. Kalau tidak paham, ya tadi saya katakan sewa ahlinya. Ya, sewa ahlinya, bayar ahlinya untuk mengelola ini. Tapi kalau jualan marketing hanya di Shopee, di Facebook, itu saya sebut gelandangan. Ya, jangan jadi gelandangan, jangan. Harus punya rumah digital dan holding company digital. Ya, itu baru kita menjadi manusia pribadi digital marketing. Ya, kalau kita masih jualan di Shopee, di Lazada, di TikTok, di IG, laku keras jangan ragu. Kapan saja Anda bisa jatuh, kapan saja Anda bisa dimiskinkan, dan kapan saja mereka bisa tutup. Tetapi kalau kalian punya website, punya blog, dan link nyambung ke seluruh dunia, media sosial seluruh dunia mau jatuh susah. Jatuh Indonesia masih hidup di Afrika hidup, Anda masih punya di Uganda jatuh masih punya di Amerika, website seterusnya. 900 negara, nggak mungkin jatuh kabeh kecuali kiamat. Game over ya. Hanya kiamat yang bisa membuat Anda miskin. Itu cara bisnis. Cara berpikirnya begitu. Cara jadi digital marketing ini cara berpikirnya internasional trade. Ya. Berpikir 500 negara. Bahasa sudah nggak ada, nggak perlu belajar. Karena sudah ada Google Translate. Jadi cara landscape next kan. Kunci sukses dalam marketing ada 4 ya.
Yang pertama, jadi diri sendiri. Ya sudah, jangan jadi orang lain. Jadilah diri sendiri Anda. Kemudian inovasi big data. Tadi saya cerita big data semua. Kuasai big data. Di era digital marketing, di era digital ini siapa yang memiliki data besar? Dialah pemilik dunia. Seperti saya memiliki skripsi miliaran di seluruh dunia. Saya menguasai, gitu ya. Seluruh dunia, kampus di dunia ini saya guru skripsinya. Tesisnya, disertasi saya guru dan saya jual lagi. Ekstrim itu ya, ekstrim. Saya jualan itu juga. Contoh, maka inovasi big data. Seluruh produk apapun Anda kalau beli batik itu jangan tanggung-tanggung. Batik seluruh dunia motifnya itu ada masalah. Ada jualan keripik bisa, jualan keripik seluruh dunia itu ada masalah. Rasa dunia dan seterusnya lah ya. Seperti saya bikin craft, saya produksi craft di rumah. Craft internasional itu saya bikin di rumah. Apa saja craft apa saja. Tulis batik itu kan saya berarti bisa. Berbasis CNC, berbasis manual itu saya pelajari semua dan saya jual semua. Maka menguasai inovasi kita. Kemudian ATM minta seller. ATS minta seller. Kalau kita penjual batik di Jember, maka seluruh batik di Jember ini jangan jadi kompetitor kita. Itu jadi mitra kita. Jangan pernah menganggap kompetitor itu ada. Saya nggak pernah menganggap kompetitor. Kompetitor itu tidak ada. Itu mitra kita. Kenapa? Contoh saya produksi craft. Kalau saya ada 1.000 orang pembuat craft yang sama dengan saya jual di eBay, saya jual craft kabeh ini satu hari 100 kontainer. Siapa yang produksinya? Teman-teman saya craft. Kalau Anda bikin keripik pisang, berapa kenal keripik pisang? Anda goreng 1 kontainer nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kan? Maka Anda butuh 1.000 penggoreng keripik pisang, teman-teman kita. Anda butuh batik, mau kirim ke Mama ke Dubai. 1 hari 1 kontainer digradewe, ya nggak mungkin. Kalau nggak berkolaborasi dengan 1.000 pembatik yang ada di Jember, di Pekalongan, di mana Solo, di Gandeng, itu tidak ada. Jadi kompetitor tidak ada. Karena kompetitor itu sahabat kita terbaik. Saya menganggap kompetitor tidak ada. Yang ada bukan kompetitor, tapi mitra. Maka ATM lintas seller saya sebut. Terakhir adalah kolaborasi produk dan sistem. Jadi produk sekali Anda bikin batik, silakan kolaborasi batik di dunia. Sekali Anda bikin jilbab, silakan produk jilbab di dunia Anda bikin dan seterusnya. Intinya internasional. Ya, apapun produk Anda bertani, mau bikin sayur-sayuran, pelajari sayur-sayuran di Hongkong, di Jerman, di berbagai negara dan seterusnya. Itu maka kolaborasi produk dan sistem. Begitu juga tentang sistem marketing. Anda jangan belajar digital marketing hanya versi saya, versi Indonesia, jangan. Versi Amerika bagaimana, Eropa bagaimana. Saya sudah belajar di sana. Digital marketing di Cina bagaimana, di Dubai bagaimana, ya, di Australia dan seterusnya. Itu caranya belajar di sana ya. Karena teorinya berbeda. Itu tekniknya ya. Kunci sukses digital marketing menjadi diri sendiri, inovasi big data seperti punya email 1 miliar ya. Dan tujuannya ternyata untuk menyimpan data salah satunya ya. Kemudian ATM lintas seller, seluruh seller tidak ada kompetitor, semuanya teman kita dan kita bersinergi dengan mereka, kolaborasi produk dan sistem. Itu penting sekali. Jadi ini kayaknya habis terakhir wassalam. Ya, ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas diskusi. Ya. Semua yang disampaikan ada bagian sampah. Jangan pernah itu benar ya. Jangan pernah dianggap itu kebenaran sebelum Anda membuktikan. Kalau omongan saya Anda kebenaran, Anda akan menjadi pendongeng sampah. Jangan pernah. Tapi wujudkan dan praktekkan. Baru Anda sampaikan omongan saya betul. Saya mengajarkan ini. Undur mangkola, wala tantur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada